Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmatnya kita bisa melihat dan mendengarkan video ini. Tidak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang mana kita tunggu-tunggu syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Yang saya hormati Bapak Maula selaku dosen antropologi, dan tidak lupa juga teman-teman yang saya banggakan. Sebelum kita membahas tentang teori interpretasi budaya menurut Clifford Geertz, kita akan membahas tentang biografinya terlebih dulu. Clifford Geertz dilahirkan di San Francisco, California, Amerika Serikat pada tanggal 23 Agustus 1926. Dia merupakan ahli antropologi budaya yang beberapa kali melakukan penelitian lapangan di Indonesia dan Maroko. Dia menulis esai tentang ilmu-ilmu sosial serta merupakan pelopor pendekatan interpretif dalam bidang antropologi. Karir Geertz diawali dari dunia militer, di mana dia melayani Angkatan Laut Amerika selama Perang Dunia Kedua. Adapun karir akademiknya dimulai ketika dia menerima gelar sarjana dalam bidang filsafat dari Antis College, Ohio pada tahun 1950. Dari Antis, ia melanjutkan studi antropologi di Harvard University. Pada tahun keduanya di Harvard ini, ia bersama istrinya Hildred pergi ke Pulau Jawa dan tinggal di sana selama 2 tahun untuk mempelajari masyarakat multi agama, multi ras yang kompleks di sebuah kota kecil, yaitu di Mojokuto. Setelah kembali ke Harvard, Geertz pada tahun 1956 memperoleh gelar doktor dari Harvard Department of Social Religion dengan spesialisasi dalam antropologi. Setelah itu, dia melakukan riset berikutnya di Bali, dan dia di komunitas Muslim Maroko, dan ia menyelesaikan riset tersebut pada tahun 1958. Pada waktu itu, dia menjadi satu-satunya ilmuwan antropologi yang bergelar profesor. Karya-karyanya antara lain The Religion of Java pada tahun 1960, yang berisikan bagaimana pengaruh kebudayaan Jawa, Islam, Hindu, dan populer Hindu, Buddha, dan kepercayaan asli lokal masyarakat di Jawa dalam membentuk agama dan budaya Jawa. Tulisan ini sangat populer karena Geertz membagi tiga agama di Jawa itu dengan istilah yang ia pakai, yaitu abangan, priai, dan kiai. Lalu karyanya yang lain yaitu Agricultural Revolution pada tahun 1963, yang berisikan masalah lingkungan dan ekonomi masyarakat Indonesia serta tantangan dan peluangnya di era pasca kolonial. Dan masih banyak lagi tulisan-tulisan lainnya, baik dalam bentuk buku maupun artikel. Pada tahun 2006, Geertz meninggal dunia di Philadelphia dalam usia 80 tahun. Dia meninggalkan banyak sekali karya yang teorinya bisa menjadi rujukan tidak hanya kalangan antropolog, tapi juga ilmu humaniora pada umum. Saya akan menjelaskan tentang teori interpretasi budaya menurut Clifford Geertz. Jadi
Budaya itu lahir karena manusia melakukan hal-hal dari ide-ide mereka, perilaku, dan nilai-nilai. Akibatnya, memahami dan menggambarkan budaya hidup tidak dapat dipisahkan dengan tindakan manusia yang terlibat. Dan agama adalah salah satu dari mereka. Clifford, seorang antropolog Amerika, membuat review detail pada konsep agama dan budaya dengan menggunakan metode deskripsi tebal. Gertz menyatakan bahwa analisis budaya bukan ilmu eksperimental mencari nilai-nilai, melainkan ilmu interpretatif mencari makna-makna dua esai teoritisnya terkenal. Jadi menurut Clifford Gertz itu ada dua esai teoritis yang terkenal itu. Yang pertama menggambarkan tentang antropologi interpretatif secara umum. Yang kedua menggambarkan secara khusus terutama dalam bidang agama. Dua itu menurut Clifford Gertz yang terkenal. Dan untuk memulai, Gertz menggunakan pendekatan tersebut dalam studinya pada budaya dan agama. Dalam penerapan objek teorinya, Gertz mencoba menyimpang dari tradisi antropologi sebelumnya yang memberi perhatian utama kepada kelompok suku atau pemukiman di pulau terpencil, komunitas petani, atau penggembala, atau suku-suku terasing yang cenderung menghilang. Mojokerto, sebuah kota kecil di Pulau Jawa, dipilih untuk memberikan kontras dari kecenderungan tersebut. Mojokerto mempunyai kehidupan masyarakat yang multi-agama, multi-ras, yang kompleks di sebuah kota kecil yang penduduknya melek huruf dengan tradisi tua. Tradisi tua semacam kayak tradisi turun-temurun gitu. Terus urban tidak homogen serta sadar dan aktif secara politik. Awalnya, Gertz berpandangan bahwa suatu agama akan tergambar dari dan oleh kondisi masyarakat pemeluknya, sebagaimana yang selama ini diyakini oleh penganut fungsionalisme. Namun masyarakat pun akan ditunjukkan oleh agama yang mereka anut. Dalam upayanya untuk menguak fenomena menarik berkenan dengan masyarakat di Mojokerto, Gertz melihatnya sebagai suatu sistem sosial dengan kebudayaannya yang akulturatif dan agama yang sinkretif, yang terdiri atas sub kebudayaan Jawa yang masing-masing merupakan struktur sosial yang berlainan. Struktur sosial yang dimaksud adalah abangan atau yang intinya berpusat di pedesaan. Lalu ada santri itu yang intinya berpusat di tempat perdagangan atau pasar. Terus priai yaitu yang intinya berpusat di kantor pemerintah atau di kota. Namun demikian, ketiga ini struktur sosial di Jawa, desa, pasar, dan birokrasi pemerintah pada masa itu oleh Gertz dipandang dalam pengertian yang luas. Menurut Gertz, tiga tipe kebudayaan, abangan, santri, dan priai, merupakan cerminan organisasi moral kebudayaan Jawa, di mana ketiganya ini merupakan hasil penggolongan penduduk Mojokerto berdasarkan pandangan mereka, yakni kepercayaan keagamaan, preferensi etnis, dan ideologi politik. Selain itu, di Mojokerto ini juga terdapat 5 jenis mata pencaharian utama: petani, pedagang kecil, pekerja tangan yang bebas, buruh kasar dan pegawai, guru atau administratur, yang kesemuanya mencerminkan dasar organisasi sistem ekonomi kota ini dan dari mana tipologi ini dihasilkan. Dengan kenyataan tersebut di atas serba berbekal kerangka pikir ala Weberian, tampaknya Gertz melihat bahwa di balik pernyataan sederhana penduduk Jawa yang 90% beragama Islam,
Sesungguhnya terdapat variasi dalam sistem kepercayaan, nilai, dan upacara yang berkaitan dengan masing-masing struktur sosial tersebut. Dan menurut Gertz mengupas lebih detail tentang konsep agama dan budaya dengan metode description atau deskripsi mendalam. Sebagaimana yang digambarkan oleh antropolog Inggris Gilbert Ryle, bahwa meskipun budaya cenderung memiliki berbagai arti dari para antropolog, namun kata kunci yang sebenarnya adalah makna atau signifikansi dalam bukunya The Interpretation of Culture. Gertz mengatakan bahwa sebuah analisis budaya bukanlah sebuah sains eksperimental yang mencari suatu kaidah, tapi sebuah sains interpretatif yang mencari makna. Itu teori menurut Christopher Gertz. Mungkin dari situ bisa dipahami. Agama menyebabkan seseorang merasakan atau melakukan sesuatu dengan motivasi dan tujuan tertentu yang dibimbing oleh seperangkat nilai tentang apa yang penting, apa yang baik dan apa yang buruk. Contoh konkret yang dijelaskan oleh Gertz misalnya adalah pendeta Buddha tidak akan memakan daging yang dizungukan misalnya. Satu asatrik di Amerika, kerenahan itu hanya akan memperlemah perjuangannya untuk mencapai kelahiran kembali. Motivasi di sini adalah moral memilih yang baik daripada dosa yang buruk. Sama hanya orang Yahudi yang ingin mengunjungi Yerusalem dan Muslim yang ingin naik haji ke Mekah. Mereka sama-sama akan mempersiapkan segala sesuatu untuk mewujudkan impian mereka untuk mendapatkan pengalaman religius mereka di tempat yang sakral itu. Perasaan ini agak sulit dijelaskan, didefinisikan, dan dikendalikan. Kekuatan perasaan ini tidak datang begitu saja dan bukanlah hanya yang sebelum perasaan tersebut muncul karena agama memiliki peran yang amat penting membentuk konsep-konsep tentang tatanan seluruh eksistensi. Agama mencoba memberi penjelasan hidup mati tentang dunia. Maksud agama bukan ditujukan untuk menjadikan kepada kita tentang persoalan hidup sehati-hati, melainkan terpusat pada makna final ultimate meaning, suatu tujuan yang pasti bagi dunia. Jika agama kacau, maka yang terjadi adalah chaos dalam seluruh tatanan kehidupan. Yang dimaksud Gertz dengan chaos adalah situasi keadaan yang mengancam dan menggoncang eksistensi manusia yang melampaui batas kemampuan analitis, batas kemampuan menanggung derita, dan batas titik moralnya. Gertz memberi contoh, misalkan seseorang mengatakan bahwa saya harus melakukan ini karena merasakan perasaan tersebut, mengatakan bahwa pandangan hidup saya ini adalah pandangan yang benar dan tidak dapat diragukan lagi. Satu penyatuan simbolis antara pandangan hidup dengan etos akan terlihat dalam ritual. Apapun yang dilakukan oleh seseorang akan selalu selaras dengan gambaran dunia
yang teraktualisasi dalam pikirannya. Salah satu contoh penyatuan itu dan pandangan dunia ini bisa dilihat dalam upacara masyarakat Bali, misalkan pertarungan antara Rangda dan Barong. Oleh karena simpan keagamaan berfungsi mensintesiskan itu suatu kelompok masyarakat dengan pandangan hidup mereka, maka tidak heran jika cara hidup dan pandangan hidup mereka saling melengkapi. Ada kongruensi kesesuaian antara gaya hidup dan tatanan universal yang terungkap dalam simpan ada integrasi dunia sebagaimana dihayati dengan dunia sebagaimana dibayangkan sehingga pada akhirnya simpan keagamaan terus menghasilkan dan memperkuat keyakinan beragama. Sekian dari kami, apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.